Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Afif Abdurrahman dengan NPM 202213100002 dari Program Studi Teknik Informatika kelas A1 Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang terletak di Bandung. Saat ini saya akan menjelaskan dan atau mempresentasikan bagaimana caranya mengimplementasikan dari Postman Agent dengan Google Spreadsheet dan juga tools yaitu AppScript. Sebelumnya ini adalah tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas pertemuan 14 mata kuliah Data Lake dengan dosen pengampu Pak Den Supriyadi ST MKOM MCE. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana step by step dari mulai langkah-langkah membuat spreadsheet, terus-terusnya akan ke membuat codingan untuk AppScript yang mencakup logika dasar dari CRUD dan juga melakukan konfigurasi di Postman Agent untuk melakukan input gitu. Di sini spreadsheet digunakan untuk sebagai database gitu. Database cloud bisa disebutnya. Di sini saya menyediakan spreadsheet mengenai daftar organisasi mahasiswa UKRI. Di sini ada beberapa list organisasi mahasiswa UKRI dan juga ada jumlah anggota-anggotanya. Setelah kita menyiapkan spreadsheet-nya, lalu kita bisa klik ekstensi atau tools, lalu klik AppScript. Selanjutnya akan dipindahkan ke sini. Tapi sebelumnya, di sini untuk daftar organisasi mahasiswa UKRI ini atau title-nya itu bebas ya, bisa diisi bebas saja. Terus ininya juga jangan lupa dinamain. Di sini saya menamakannya dengan menggunakan Ormawa. Lanjut. Di sini saya telah memasukkan codingan di mana logika CRUD itu dijalankan. Di sini ada fungsi get. Di sini get itu dengan do get untuk menampilkan data yang ada di spreadsheet tadi. Nah, semua data ini akan ditampilkan. Nah, selanjutnya ada do post. Do post ini berisikan 3 metode gitu ya. Ada post, put, dan delete. Kenapa? Karena web AppScript ini web AppScript dengan Postman Agent itu tidak mendukung untuk si do, put, dan do, delete secara terpisah gitu. Jadi hanya menggunakan do get dan do post saja. Tetapi di post ini nanti di sebagai solusinya gitu ada pembedanya dengan menggunakan action. Jadi bisa di postman-nya tetap menggunakan post tapi actionnya misalkan put di sini, actionnya put atau actionnya delete untuk menghapus. Put ini untuk memperbarui atau mengupdate data. Terus ada action insert ini untuk menambahkan data sama menggunakan do post metodenya. Jadi ini adalah codingan yang berisi logika CRUD yang nantinya akan menyambungkan bagaimana spreadsheet yang menjadi database dan Postman Agent sebagai inputannya seperti itu. Setelah kita melakukan codingan, sebetulnya dari web AppScript sendiri, ketika kita membuat atau menekan AppScript gitu ya, secara otomatis defaultnya akan muncul code.js ini. Nah, kawan-kawan bisa langsung saja tempelkan ke sini untuk codingannya. Lalu klik save dan jalankan. Lalu kita klik tombol terapkan ini. Lalu jika kawan-kawan baru memulainya gitu ya, kita coba deployment baru. Nah, di sini tuh harus memilih jenis konfigurasinya. Pilih jenis. Nah, di sini klik aja web app atau aplikasi web.
Nah, untuk konfigurasinya bebas. Di sini deskripsinya nama bebas lah. Misal REST API Ormawa gitu. REST API Ormawa atau bebas gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sininya ubah jadi siapa saja atau anyone gitu. Nah, setelah diterapkan maka akan muncul beberapa notifikasi gitu ya, di mana kita akan memilih email mana yang akan kita pakai sebagai user ini. Lalu setelah itu akan beberapa muncul notifikasi lagi seperti kayak web ini tidak aman. Nah, tapi di sana ada tulisan advance atau selanjutnya atau lanjutkan gitu ya. Ada lanjutkan tidak aman. Klik saja yang itu. Kenapa? Karena ini tuh notifikasi yang diberikan Google gitu ya. Ketika kita mengakses web yang rentan gitu ya. Karena ini hanya sebuah sampel saja gitu, sebuah contoh. Jadi lanjutkan saja. Toh itu tidak akan merusak apapun di sistem device kawan-kawan. Itu hanya menandakan bahwa data akan berubah gitu. Dan ya memang kita akan memanipulasi data gitu mengenai itu, jadi tidak apa-apa, klik lanjutkan saja. Setelah itu sebagian besar konfigurasi dari AppScript ini sudah selesai. Selanjutnya ya tinggal kita ke Post Management saja untuk mengimplementasikannya. Nah, yang pertama itu ada fungsi get. Di sini, nah kita get. Nah, untuk kawan-kawan di sini ketika kita menerapkan, bisa kalau di deployment, selanjutnya pilih konfigurasi, pilih jenisnya, terus kita klik terapkan gitu ya, klik deploy, itu akan mengenerate link gitu, link URL yang itu tuh digunakan untuk di sini. Kawan-kawan tinggal pastekan saja di sini gitu ya, untuk si link URL-nya. Kita coba untuk send link URL tersebut. Apa yang terjadi? Seharusnya yang terjadi adalah fungsi get ini adalah mengambil atau menampilkan data yang berada di database tadi, di spreadsheet. Nah, seperti yang dilihat, kita ambil contoh di sini nama DPM jumlah anggota 16, nama BEM jumlah anggota 42. Kita lihat di spreadsheet-nya apakah seperti itu atau tidak. DPM 16, BEM 42, dan ternyata ya sudah jelas gitu. Ya, ini tuh sukses. Pun di sini juga ada notifikasinya 200 oke, yang itu menandakan bahwa si requestan kita itu sukses gitu ya. Nah, selanjutnya ada di post. Post ini misalkan post ini tuh untuk menambahkan data atau menginsert data ke dalam spreadsheet tadi, ke dalam database. Misal di sini saya akan menambahkan. Nah, tapi seperti yang tadi saya bilang, untuk post ini kita menggunakan action. Setelah kawan-kawan mempastekan URL-nya ke sini, kan pasti jadi ini kan. Nah, ketik tanda tanya terus action sama dengan metodenya apa yang dipilih. Karena post itu insert, put itu put, dan delete itu delete, nanti diubah saja di akhirnya saja. Nah, sementara yang tadi getMat tidak memakai tanda tanya action ini gitu ya. Langsung saja URL, langsung send gitu. Itu yang menjadi pembedanya. Insert ini untuk menambahkan data. Misal di sini saya akan menambahkan data Ormawa baru. Misal Hima Fisika gitu. Ada sekitar 19. Kita send. Apa yang terjadi nanti juga saya akan membuktikan gitu ya bagaimana hasilnya di spreadsheet gitu. Apakah sudah terinsert, apakah sudah terupdate, apakah sudah terhapus. Tapi seperti yang kita lihat di sini, sebetulnya sudah ada message gitu ya, bahwa data berhasil ditambahkan. Tidak harus sebetulnya kita melihat dari database, tapi
Untuk membuktikan saja di sini saya maka apakah Himavi dengan jumlah anggota 19 sudah ditambahkan dan ternyata Himavi jumlahnya 19 sudah ditambahkan gitu ya. Berarti requestan kita juga sudah sukses. Lalu untuk update data, misal update data ini, action sama dengan kalau tadi untuk post ini insert, berarti untuk put ini kita beri put untuk actionnya. Nah, yang menjadi pembeda lagi adalah ketika kita mengupdate, kita harus tahu dari rows-nya, kita deklarasikan rows-nya secara spesifik gitu untuk mengupdate datanya. Misal di sini saya mau mengupdate Himatif di rows 21. Saya akan mengubahnya menjadi 100 misal di jumlah anggotanya. Himatif 21 Himatif 100. Ininya cek lagi put ya, dan tinggal send. Secara logika seharusnya row 21 di spreadsheet namanya tetap Himatif dan jumlah anggota menjadi 100. Di sini juga di message-nya tertera gitu ya bahwa data berhasil diperbarui. Dan ini mungkin saya kelupaan. Ini data ini atau message ini dapatnya dari mana? Dideklarasikan gitu ya di codingannya pas tadi di AppScript. Tuh, ketika insert jika true gitu atau sukses data berhasil ditambahkan. Kalau put mah jika putnya true data berhasil diperbarui. Jika menggunakan action delete data berhasil dihapus. Nah, ketika true ada juga else ya. Maka jika put ini else gitu atau false, maka akan muncul message baris tidak valid gitu. Kan itu tuh menandakan bahwa si barisnya tidak ditemukan gitu. Yang delete juga kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat, Himatif tetap ya, rows 21 Himatif, jumlah anggotanya menjadi 100 sesuai dengan apa yang kita deklarasikan di Postman Agent. Selanjutnya untuk delete data, metode terakhir tidak berbeda jauh, hanya berbeda actionnya saja sama dengan delete, tapi ini tetap post. Dan coba kita untuk nah di sini deklarasikannya hanya row-nya aja. Row-nya yang dihapus mana? Itu menandakan bahwa si nama dengan sejumlahnya juga ikut terhapus gitu karena kita deklarasikan row. Tapi berbeda lagi. Misalkan deklarasikan nama Himatif. Nah, maka yang kehapus hanya sebagian, tidak semuanya seperti itu. Misal di sini saya akan menghapus dari Himavi. Berarti ini row 24 gitu ya. 24 apakah Himavi akan hilang? Kita tunggu sampai requestnya sukses. Pun jika requestnya itu tidak sukses, akan ada beberapa kode gitu ya. Misal 503 atau 400 atau 401 gitu ya. Itu tuh berbeda arti-artinya. Tapi yang terpenting adalah jika 200 maka oke gitu ya. Atau sukses. Message-nya data berhasil dihapus. Himavi udah hilang di sini di row ke-24. Itu menandakan bahwa implementasi dari Postman Agent sebagai inputan dan Google Spreadsheet ini sebagai database dan juga AppScript ini sebagai logika yang digunakan database ini sudah berhasil gitu diimplementasikan dan berjalan dengan baik. Ini adalah suatu langkah awal bagaimana cara kerja dari REST API itu berjalan gitu ya. Nah, sebetulnya di dunia pekerjaan ini sangat-sangat
benar-benar dibutuhkan dan juga sangat berguna gitu. Saya sangat bersyukur saya saya mengambil mata kuliah Big Data ini. Mungkin dengan pembelajaran yang praktek-praktek terus gitu dan tidak terus-terusan teori itu sangat membantu saya dalam memahami uh, cara kerjanya lebih baik lagi. Mungkin segitu presentasi yang saya akan sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton dan juga dosen terutama. Mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.